agama. Saya sampai, apakah Anda kemarin nonton Wakil Presiden itu hadir di dalam penutupan pemilihan persekutuan gereja-gereja di Indonesia? Apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden dengan menunjukkan slide, ini yang saya buat di Solo, ini yang saya buat di Solo. Baru Anda interpretasi itu pesan itu apa gitu. Nah, enak kalau kita diskusi begitu, berarti kita ada perkembangan, melihat perkembangan itu. Begitu juga di Indonesia itu contoh. Ini bentar, lanjut lagi. Sebentar, ini yang belum ngomong siapa nih? Pak Teddy nih, tadi belum ngomong nih. Pak Teddy lagi ngapain Pak Teddy? Tadi saya mau ngomong nggak jadi. Siapa? Tasya kan tadi raise hand, nggak jadi. Oh, Tasya nggak tahu kemana Pak Teddy. Yeah. Shalom, selamat. Ya, shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Gimana ya. Pak? Donald Trump Pak, udah bikin. Ya, Donald, iya, tapi kadang-kadang di diskusi ini hilang fokus gitu. Tadi bicara Israel, perang itu strateginya. Iya, ke PBB kemana ada kaos di Jerman dan sebagainya, teman-teman. Jadi saya mau melihat ada pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang, saya bilang aja orang-orang di Indonesia lah saya bilang. Yang saya harapkan ya teman-teman, yang supaya kecerdasan kita, saya ke orientasi itu update terus ya. Sering kita membaca berita yang di luar negeri kayak NBC, BBC, atau kalau di Israel seringlah kita baca Haaretz-nya itu atau Israel News dan lain sebagainya. Sehingga kita ada nilai tambah. Karena sepengetahuan saya, diskusi di sini dari beberapa tahun lalu hanya seputar ke situ aja pertanyaannya. Kita tidak mendapatkan wawasan yang lebih itu. Yang lebih cemerlang. Apa kita mau membahas contoh Islamofobia yang terjadi di Jerman luar biasa sekarang? Apakah yang update sekarang? Itu sangat luar biasa. Itu dampaknya dari perangnya di Israel itu. Kemudian Bung Toba menjelaskan tadi ya, sebenarnya dari 5-10 tahun 3-5 tahun lalu masalah Israel itu kalau kita ikuti ya, kita belah benar-benar. Saya sudah dengar dari Bapak Bambang Nurseno itu masalah Israel antara sejarah dan agama. Itu persoalan ya sebenarnya inti dari pendekatan sejarah kemerdekaan itu. Dari pendekatan agama akan muncul perbedaan gitu. Kemudian kita bahas kenapa itu perang itu terus ada. Sebenarnya itu perang itu di situ bukan persoalan itu. Persoalan unsur kebencian Islamnya itu. Yang dibawa itu adalah Islamnya. Sehingga terjadi peperangan. Benar dikatakan Opung Toba. Masalah kemerdekaan Palestina tidak ada itu dalam bentuk apapun. Tapi persoalannya perang di situ apa intinya? Intinya adalah kebencian dari kelompok-kelompok institut Islamnya ini. Itu aja kesimpulannya. Dan kebencian-kebencian itu tidak dihapus. Karena saya bilang sudah menjadi parasit. Sudah menjadi sel-sel di dalam ajaran mereka. Itu aja pokoknya gitu. Baru kita bicara Iran. Ya apa aja di negara tetangga dia. Karena sudah terakumulasi dengan Islamnya itu. Itu intinya aja persoalan. Sehingga terjadi peperangan di sana. Itu bukan perang karena ingin menguasai suatu daerah, itu cuma frame aja. Untuk bagaimana contoh bangsa Palestina atau Hamas dan lain kelompok-kelompok itu, ya, atau Fatah, atau Iran, atau Irak, atau Syria. Itu bukan persoalan karena itu persoalan selalu didasarkan pada agama. Itu yang jadi persoalan. Kemudian logika-logika itu kita bawa ke mana? Ke dunia internasional. Contoh, kenapa harus ada Islamofobia? Oleh sebab itu teman-teman baca itu Islamofobia yang dicetuskan oleh United Nations itu diakibat karena apa ada istilah Islamofobia gitu. Nah itu pertama gitu.
Kemudian muncul pemahaman antisemitik. Kalau dari situ kita sudah tamat, selesai diskusinya, kita masuk ke diskusi yang baru gitu. Itu yang bagus kita bicara tentang bagaimana kekuatan angkatan bersenjata Israel, ya, atau bagaimana kekuatan angkatan bersenjata Iran. Kemudian kita belajar bagaimana pengaruh-pengaruh negara adidaya terhadap peperangan di situ. Itu yang sangat luar biasa analisa kita. Nah, kemudian kita kembali ke situ. Apa sih dampaknya perang ke Israel itu? Apa dampaknya ke eskalasinya, dia bikin perluasan sampai masuk ke Indonesia gitu. Sehingga tadi Pak Paul bilang harus kerjasama. Teman-teman, kalau teman-teman di sini kalau pintar ya, saya pintar. Kadang-kadang kita bicara Prabowo orang pintar, gitu. Kemarin tapi baca dan lihat. Waktu dia ketemu dengan Presiden Presiden Joe Biden bilang, this is from the University of Norfolk. Kok enggak ditanya kok itu Menteri Luar Negeri dia dari universitas, apa hubungannya? Coba waktu dia jabat tangan bicara, ini saya punya foreign prime Menteri Luar Negeri dari Norwich University, apa hubungannya itu? Itu persoalan. Kemudian dia bilang Indonesia itu. Tapi Anda harus keluar, jangan Anda diam di Indonesia gitu. Kalau Anda diam di Indonesia, Anda akan terkooptasi dengan media Indonesia itu. Orang-orang Indonesia di sini bicara karena dia cuman bicara bicara Kompas lah dia, bicara TV One lah dia. Yang pemikiran global itu nggak ada. Saya jujur aja kalau mendengar ini orang ini nak membaca. Pertama sebenarnya Indonesia, saya ini bukan mau menceritakan dalam konteks pengetahuan saya. Saya cuma mau belajar dari konteks wawasan saya. Kemarin tadi pagi saya masuk ke dunia medsos itu. Saya bilang saya masuk ke semua ya. Saya masuk ke Costco, saya masuk ke Walmart, saya masuk ke supermarket Indian food. Saya masuk ke supermarket besar Mexican food. Saya masuk ke supermarket besar kayak grosir besar ya, yang milik Asia Filipina food. Saya masuk ke grocery Chinese Vietnam. Saya masuk ke Korean food. Saya bilang nggak ada. Walaupun saya tahu itu ya. Agrobisnis itu yang dibilang itu, walaupun itu kelapa banyak di Indonesia, ya. Walaupun itu biji pala banyak, tapi tidak pernah saya melihat merek-merek itu ditulis made in Indonesia. Saya bicara ekonomi yang realitas, jangan bicara ekonomi yang di atas kertas. Itu kelapa kaleng itu, santan kelapa kaleng itu, nggak ada made Indonesia. Paling Thailand, Vietnam, Filipina, Meksiko, ya. Kayu manis. Anda coba cerita hasil alam di Indonesia yang luar biasa. Nggak ada. Oleh sebab itu saya bilang, Indonesia ini tidak ada ancaman tidak ada tekanan, tidak ada ancaman bagi negara-negara luar sana gitu. Itu persoalan di Indonesia. Sebenarnya tidak ada ancaman. Ini saya mau katakan ancaman dalam bentuk apa? Ekonomi pun tidak. Dalam bentuk pertahanan tidak. Indonesia tidak jujur aja tidak menjadi ancaman bagi Australia, Filipina dan lain sebagainya. Indonesia mau jual apa gitu? Dia mau keluar negeri, dia mau ketemu dengan BRIC, dia mau jual apa? Kemarin Menteri Luar, mana teman-teman dengar di Sugiono mau jadi anggota BRIC. Coba kalau Anda yang di Indonesia pakar ekonomi, analisa apa tujuan itu? Atau ke G20? Atau enggak ada. Sebenarnya Indonesia ini tidak ada dampak signifikan kepada negara luar sana gitu. Nah, di Indonesia sederhana aja, tapi kita juga belajar ya, jangan ngomong di sini. Saya tahu mengerti karena saya pernah terbang hampir ke seluruh kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Di sini kita jangan juga menggeneralisasi Indonesia itu akan jadi krisis. Di kota-kota mana aja ya, ketergantungan industri aja yang bisa krisis.
Saya kasih contoh, saudara. Anda kalau ke Sulawesi Utara, Anda tidak akan terjadi resesi. Itu persoalannya. Kalau kita bicara ekonomi mikro lah, jangan bukan dalam konteks kedaerahan lah. Mungkin di Jawa sana yang ketergantungannya dengan industri yang kita bicarakan tadi, masalah tekstil, masalah perusahaan-perusahaan naik, masalah Adidas, masalah semua lari ke Vietnam, ya. Kemudian sekarang Slimtech ini dia memutuskan pekerjaan dengan tenaga kerja karena kurangan bahan baku. Itu yang diupdate sekarang ini. Kami mengikuti terus itu bagaimana. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan kemampuan orang Indonesia jangan terlalu banyak menggeneralisasi seluruh Indonesia gitu. Artinya dampak-dampak kayak KFC itu, kayak McDonald itu, kayak Burger King itu, apalagi sifat-sifat sebegitu hanya di daerah tertentu. Oleh sebab itu saya mau sampaikan di sini. Di Indonesia kita baca ekonominya cuma siapa yang berkuasa itu cuma satu, saya bilang. Cuma oligarkinya itu dari dulu kita sampaikan. Di Amerika ini cuma satu barang saya lihat masuk made in Indonesia. Apa Bapak-bapak? Coba kamu masuk supermarket kayak di Range, Asian Food. Cuma Anda lihat adalah Supermi, Indomie, made in Indonesia. Semuanya lain daripada itu dikuasai oleh Korean, noodle Korean, sama noodle Thailand, Korean, cuman Korean itu. Ya ini salah satu saya sedikit memberikan wawasan ya kepada teman-teman. Ya, artinya kita jangan selalu banyak membaca media di Indonesia supaya kita tidak dibohongi. Tadi ada yang bicara Prabowo pinter ya. Benar dia pinter, kemampuan, tapi dia tidak mampu mengintrospeksi bagaimana negara kita. Negara kita itu saya bilang dia itu tersandar dengan Islam. Dia mau kerjasama dengan Israel tidak bisa. Karena dia tersandra dengan kelompok-kelompok Islam garis keras di Indonesia. Saya bilang aja garis keras di Indonesia. Coba taruhan dia bikin MOU dengan Israel. Besok muncul demonstrasi besar-besaran dimobilisasi oleh Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. Yang notabene mereka adalah penduduk 90%, 80% di Indonesia. Nah pertanyaan kita, apakah itu bisa dia lakukan kerjasama? Ya barangkali kalau pemahaman orang-orang di Indonesia yang notabene otaknya cemerlang dan politik dia bilang nggak bisa gitu. Karena akan tersandra. Itu persoalannya. Kemarin juga ada kasus-kasus ya kita lihat ya, kita sederhana ya. Bagaimana Mahkamah Agung itu dikepung oleh Brimob. Di Indonesia itu susah, hukumnya itu sudah berepotan gitu, sudah nggak tahu siapa yang ahli hukum di situ. Mahkamah Agung lah, kepolisian lah, militer lah. Bagaimana polisi militer itu dihadapkan dengan Brimob, bagaimana Mahkamah Agung menggunakan polisi militer untuk melawan Brimob dan lain sebagainya. Ini yang kasus-kasus di Indonesia yang ya sudah dekat dengan kita tidak lihat. Itu kasus-kasus itu belum lagi masalah korupsi sangat luar biasa. Bagaimana negara kita mau maju? Oleh sebab itu saya bilang katakan negara kita ini tidak akan maju. Konoha ini tidak akan maju. Kalau selalu benar Budora siapa bilang. Hilangkan itu. Konteks Islam yang jadi parasit di negara Indonesia masuk ke ranah publik, itu yang menjadi rusak. Tadi kan sudah dimulai dengan Pak Paul tadi, Dr. Paul, bagaimana seorang pejabat itu berbicara dalam bahasa Arab gitu. Yang saya mau sampaikan di sini, pertama Indonesia itu ya tidak ada dampak kepada negara-negara dunia, ya. Tidak ada rasa kekhawatiran. Cuma Indonesia yang pejabat Indonesia yang mau mengatakan, oh iya, kalau nikel Indonesia nggak ada, tidak akan bergerak itu namanya Tesla. Itu yang dibawakan oleh pejabat-pejabat besar kita yang lagi mengambil keuntungan daripada sumber daya alam untuk kepentingan kekayaan dia sendiri. Nah ini logika saya sampaikan. Apakah Indonesia ya yang katanya luar biasa kandungan alam untuk membuat alat baterai itu. Apakah Tesla itu berhenti? Enggak gitu.
Dia jalan terus gitu. Apalagi dia mau blame iPhone 16 gitu. Enggak gitu. Karena mengemis. Ini saya mau sampaikan kepada negara. Tidak, negara Indonesia itu tidak ada ancaman bagi negara-negara tetangga dia gitu. Atau tetangga negara luar. Dia keluar itu hanya mau mengemis gitu. Sekarang saya mau tanya, kemampuan Prabowo dengan staff-staffnya keluar yang baru anak kemarin, apa yang dia bicarakan? Kalau Anda hadir, waktu dia hadir pertama di Amerika itu dia bertemu dengan pemimpin-pemimpin pengusaha-pengusaha Amerika yang berinvestasi di Amerika. Bukan dia bertemu dengan orang-orang pengusaha-pengusaha besar Amerika yang belum berinvestasi di Indonesia. Dia tidak bertemu dengan orang itu. Dia bertemu dengan orang-orang pengusaha-pengusaha Amerika yang sudah berinvestasi di Indonesia. Contoh di Freeport. Pertemuan pertama. Dia tidak bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang saya bilang tadi. Kayak Tesla atau pengusaha-pengusaha kayak Amazon, kayak apa ya. Enggak gitu. Saya tidak mau mengecilkan Indonesia, artinya saya mau menyampaikan di tempat ini, jangan Anda dibodohi oleh elit-elit politik itu. Gitu. Yang lagi menggubris kekayaan sumber daya alam Anda dan memiskinkan Anda. Itu yang Anda kritik. Oleh sebab itu saya cuma sampaikan, jangan sering memuji pejabat kita. Nanti saya taruhan nih, saya bisa ya, saya akan pulang. Saya boleh bikin janji, bisa taruhan. Minggu depan atau tahun depan Anda akan mengutuk Prabowo gitu. Karena Anda tidak mengkritik membangun. Cuma kayak saya istilahkan cults. Cults itu sama dengan mengkultuskan orang. Itu salah. Karena kecerdasan kita tidak dibuka, tidak mengkritik. Tapi kritik dalam konteks membangun dia. Kritik abound gitu. Bukan kritik mengecilkan. Kita kan sering mengkritik pemerintah dalam konteks membangun. Bukan kritik mengecilkan. Contoh, kita bicara tentang Israel, ya Indonesia bikin hubungan dong dengan Israel benar-benar. Ya kan kritik membangun. Baru kita jawab, paradoksnya apa? Kalau kita menciptakan hubungan di Israel, maka lembaga-lembaga Islam di Indonesia akan mengklaim itu. Akan bikin demo besar-besaran. Nah, begitulah jawaban kita. Itulah yang kita pegang itu. Untuk menjawab negara kita akan maju. Tetapi kalau kita cuma mau bilang, wow, pemimpin ini pintar-pintar itu. Si anak-anak buahnya. Sugiono itu cuma lulusan SMA Tarumanegara. Kemudian jadi militer. Kemudian kepemimpinannya cuma jadi ketua OSIS. Kemudian tidak ada pengalaman kerja gitu. Baru di tempat Anda di framing, di media di framing. Wah, dia bicara di BRIC gitu. Dalam bahasa Inggris. Baru dari pengalamannya apa pesannya? Lagi mengemis gitu. Supaya mereka menjadi anggota BRIC. Kemudian dia tanya balik, anggota BRIC itu, saya tanya balik kepada teman, itu yang kepanjangan BRIC itu apa? Anda sudah tahu. Itulah negara superpower ekonomi di dunia. Sekarang Indonesia mau kerjasama dengan dia itu. Dia mau ancaman apa kepada negara BRIC itu? Saya balik. Brasil, ya, India, Cina, Rusia. Negara apa? Kalau dia masuk untuk apa sumbangsinya? Saya balik. Apakah dia masuk di situ? Oh iya, kita akan mengekspor besar-besaran untuk ini. Atau kita akan enggak ada ancaman gitu. Persoalannya di Indonesia yang harus paradigma yang harus dirubah adalah cuma satu. Jadilah negara sekuler. Lepaskanlah agama itu dalam bentuk apapun di negara kesatuan Republik Indonesia kalau mau maju. Sekarang dampaknya saya bilang secara nasional. Mungkin saya sudah terlalu banyak bicara. Sebenarnya negara kita, saya tidak itu ya, saya tidak selalu yang ada paranoid tentang etnis. Di Indonesia kok kalau yang kecelakaan di Indonesia kalau terjadi krisis ekonomi bukan orang Sulawesi yang krisis, bukan orang Kalimantan, bukan orang Irian Jaya yang krisis, bukan orang NTT, bukan orang NTB, bukan orang Bali. Yang jadi krisis itu orang Jawa sendiri gitu. Karena bisnisnya tersentralisasi di Jawa gitu, industri-industrinya. Maka secara generalisasi dibawa ke ranah generalisasi ke rakyat Indonesia gitu. Coba teman-teman, saya yakin di YouTube ini sudah ada 1000 kali lebih yang nonton di Indonesia. Saya lagi bicara
Saya lagi evaluasi bicara saya melalui YouTube, itu maksud saya, supaya benar-benar saya sampaikan ini adalah akurat, menyampaikan perubahan di negara kita gitu. Itu. Ya saya kembali ke situ, saya bicara tadi masalah jangan menggeneralisasi Indonesia. Persoalannya itu kalau Indonesia dikrisis adalah Kepulauan Jawa itu yang notabene-nya 50%, 60% penduduknya tersentralisasi ke situ gitu. Segala usaha bisnisnya tersentralisasi ke Jawanisasi gitu. Itu persoalannya di negara kita itu, bukan di Sulawesi. Anda ke Sulawesi Utara, Anda sampai kiamat nggak mau krisis ekonomi gitu. Bagaimana triwulan Anda boleh petik kopra? Setiap 6 bulan ada cengkeh yang tumbuh subur. Iya. Apalagi Anda mau cari kopra, cengkeh, ikan di sana luar biasa. Ya. Nah, ini persoalannya yang mau sampaikan di negara. Sekarang kita masuk ke ranah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bicara politik. Ya, kita bicara politik juga harus akademis, jangan politik-politikan gitu. Bicara mesti tahu apa itu legislatif, eksekutif, yudikatif, baru kita tahu Mahkamah Agung, bentuk-bentuk hukum ya. Bagaimana berapa menteri di negara kita gitu. Baru kita mesti menghafal itu berapa provinsi di negara kita, berapa kabupaten. Baru kita bicara RAPBN kita berapa. Jangan bicara RAPBN nggak mengerti lagi RAPBN. Iya. Kemarin Sri Mulyani lagi ya coba dengan salah satu menteri Budi apa itu menunjukkan bagaimana korupsi berapa triliun. Indonesia itu cuma disandiwarakan dengan cara-cara begitu yang tidak berubah. Zaman kok Soeharto sudah begitu menunjukkan hasil korupsi ditunjukkan tempat umum yang menunjukkan bahwa pejabat itu bekerja. Kembali juga zaman Habibie sama, kembali ke Megawati sama, kembali ke Abdul Rahman Wahid sama, kembali ke Bapak Bambang sama. Itu sandiwara, kembali ke Jokowi juga sama, tidak ada perubahan. Oh inilah hasil korupsi. Tadi lagi bicara pertanian, teman-teman bicara tadi pertanian, kita bicara pertanian lagi. Kita sudah disodorkan oleh politiker yang goblok. Kemarin bicara ini ada food estate untuk mencuci otak rakyat Indonesia itu. Dibuka food estate besar di Kalimantan itu. Waktu itu Jokowi serahkan kepada Menteri Pertahanan Keamanan. Baru digemborkan secara politik. Maka rakyat Indonesia di brainwash itu. Dicuci otaknya. Apa hasilnya? Nothing gitu. Tapi rakyat ini selalu dibodohin. Begitu aja dialur. Nggak ada kritik. Nah sekarang mereka membuka lahan. Ribuan hektar, jutaan hektar di apa sekarang? Di Irian Jaya. Maka di sana diterjunkan hampir 2.000 militer. Itu baca berita baru kemarin. Untuk cara apa itu mengena gitu. Sebenarnya ahli dari ITB, Institut Teknologi Pertanian Bogor, IPB, yang harus terjun ke sana memberikan apa penyuluhan tentang pertanian. Kenapa militer yang terjun kan? Oh, ada yang berjawab, oh iya karena di sana rentan terhadap kekacauan, maka perlu militer. Iya oke, sekarang kalau begitu apakah dia militer lulusan IPB? Baru diterjun ke sana untuk apa gitu? Ini persoalan di negara kita belum selesai, hal yang harus dijawab oleh rakyat sendiri. Nah, konten-konten inilah yang kita perlu sampaikan. Bukan saya mau memprovokasi teman-teman di sini, bukan. Artinya tuh kecerdasan itu yang saya bilang selalu saya bilang kecerdasan dan apa itu motorik otak itu gerakkan gitu. Supaya kita di sini jangan gengge, berani berkritik untuk membangun bangsa dan negara gitu. Ini saya bilang kerusakan di negara kita dibawakan oleh elit-elit politik itu. Selalu wacananya semua berputar-putar di tempat itu. Nah, apakah tadi teman bicara, contoh supaya Anda bicara trik kerukunan beragama. Saya sampai, apakah Anda kemarin nonton Wakil Presiden itu hadir di dalam penutupan pemilihan persekutuan gereja-gereja di Indonesia? Apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden dengan menunjukkan slide, ini yang saya buat di Solo, ini yang saya buat di Solo. Baru Anda interpretasi itu pesan itu apa gitu. Nah enak kalau kita diskusi begitu, berarti kita ada perkembangan, melihat perkembangan itu. Begitu juga di Indonesia itu contoh.
Baru kita didiskusikan gitu, update gitu. Itu saya senang dengar gitu. Oh, ini orang lagi ikut update. Tapi kalau wacana dari minggu lalu, tahun lalu, itu yang dia ditanya, nggak ada itu. Begitu juga saya bilang perkembangan dunia gitu. Tahu dong, apa yang terjadi di Jerman sekarang, apa yang terjadi di Belanda sekarang, apa yang terjadi di dunia organisasi United Nations sekarang masalah Islamophobia. Oh, iya kan? Dan antisemitik. Belajar itu dulu. Itu turunan-turunan semua, Pak. Ah, nanti kita tahu, oh ini itunya. Ini dampaknya. Ah, baru muncul intelektual kita di sini gitu. Akademis kita berpikir gitu. Itu, teman-teman. Itu saya senang. Saya ikuti ya, Umpung Toba punya narasi. Saya angkat topi. Itu benar-benar itu update gitu. Memang update gitu. Begitu cara menganalisanya. Dia tahu pemetaan ini. Dia mengerti tentang organisasi-organisasi ini gitu. Dia mengerti permainan politik itu. Ya dia mengerti apa permainan militer itu, dia mengerti apa itu namanya kekuatan-kekuatan militer itu, teknologi perangnya itu dia mengerti. Itu saya kagum gitu. Penjelasan-penjelasan begitu. Ya, cuma saya mau sampaikan jangan kita teman-teman terlalu memuji gitu. Yang saya bilang tadi, yang saya ulang, jangan terlalu mengsakralkan orang. Saya anti gitu. Saya sedang Pak Paul, saya bukan apa, saya sayang dia, semua teman-teman saya senang, tapi saya lebih cinta kebenaran itu gitu. Anda mau bicara apa, saya cuma fokus ke kebenarannya itu. Saya nggak mau mengkultuskan orang, dari dulu saya nggak mau, tapi saya senang orang itu kalau dia bisa, tapi saya lebih senang itu ada kebenaran di dalam itu. Iya. Karena saya dibilang kalau kecerdasan tanpa kebenaran itu adalah kemunafikan gitu. Itu jeleknya kita kan. Kalau tidak ada kebenaran, ngapain kita mau bicara gitu. Kayak manipulatif yang kita bicarakan. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita jangan mengkultuskan, jangan mengkult orang. Istilahnya yang saya bilang, jangan mengkultuskan orang. Kita lebih banyak mengkritik, itu lebih bagus kepada Prabowo. Karena karena pengalaman hidup, satu kali Anda akan bilang, oh iya ya. Kemarin saya puji dia, kayak teman-teman ya. Kemarin puji Jokowi. Saya mengerti, Anda puji, saya juga kagum Jokowi. Tetapi kan terbalik. Tidak memuji lagi. Begitu juga Prabowo. Alangkah baiknya Anda kritik sampai sekarang, sampai dia habis presiden gitu. Dalam konteks kritik membangun. Ya itulah penyampaian saya di ini dari konteks wawasan. Ya saya coba bicara sedikit ketahanan pangan ya. Indonesia, saya kemarin ke Idaho ya. Belum ke Utah. Saya sudah lewat Utah, Idaho. Saya hampir semua negara Amerika ini saya pergi. Masalah ketahanan pangan, masalah ketahanan energi, aduh, nggak usah tanya negara ini. Negara ini tidak rakus. Saya bilang negara ini tidak rakus. Kalau dia ingin rakus, ibu-ibu, bapak-bapak, janganlah tanya gandum, janganlah kacang-kacang itu. Sejauh Anda mata memandang, saya nggak mau bilang di Michigan, saya nggak mau bilang di Ohio, dari Idaho aja, semata Anda memandang, luar biasa lahan pertanian dengan menggunakan teknologi industri gitu. Teknologi mesin industri pertanian gitu. Jutaan hektar itu saya bilang, gila ini negara ini. Baru Anda mau tanya apa? Masalah ketahanan energi. Yang kincir anginnya jutaan gitu. Di pegunungan kiri kanan. Belum lagi yang solar sistemnya itu. Yang dia pasang gitu. Saya bilang, ini negara mau krisis apa? Gitu. Tetapi karena diberikan hikmat gitu, dari segi politik, hukum, ya, dari segi teknologi, maka negara maju gitu. Itu saya maksudkan. Ini udah pemahaman kepada baru saya masuk ke masyarakat kota. Saya kembali ke masyarakat kota yang metropolitan New York. Saya ke New York, analisa dampak sosial apa begini-begini. Ya. Muter-muter di uptown, downtown. Anda mau cerita di mana New York? Saya naik ke gedung tertinggi, saya naik ke gedung apa aja ya, saya udah ke sana. Saya baru lihat daerah pariwisata itu yang di Liberty Park itu, semua saya gitu lihat. Hampir semua yang berkunjung itu orang India, orang Cina, orang Asia gitu. Jarang, dan orang Eropa. Saya bilang ini pendapatan per kapita Amerika gila.
Belum saya ke Washington DC, belum saya ke Florida saya. Baru saya putar lagi masuk ke Boston University, ke daerah sana. Saya lihat semua mahasiswa, hampir semua orang Asia, Pak. Ibu-ibu. Saya ke Michigan University, Penn University, Princeton University. Hampir semua orang Asia yang sekolah. Nah ini saya cuma mau kasih gambaran secara global lah. Saya belum itu ya ke Australia dan ke Eropa gitu. Tapi saya yakin di Eropa juga, kalau di Amerika begitu, pasti di Eropa begitu. Nah ini saya mau menyampaikan bahwa bagaimana ketahanan pangan, ketahanan militer, ketahanan teknologi memang dipakai boleh benar-benar negara ini gitu. Sekarang di Indonesia punya ketahanan apa? Nggak ada ketahanan apa-apa di Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Pak Tobing. Tiba-tiba ada banjir, ya kemarin aja gunung meletus, kelabakan. Nah ini saya mau ulangi ya. Di Indonesia bagaimana harus berubah ya? Tidak ada perubahan signifikan di Indonesia kalau korupsi ya. Kalau ranah Islam itu masih dibawa terus ke ranah publik, tidak akan maju negara kita. Karena apa? Saya bilang, lihat aja negara-negara Eropa mulai jatuh karena diakibatkan oleh Islam ini gitu. Tapi Islam dalam konteks terinstitusi itu. Ya ini yang maksud saya ya, untuk membangun kecerdasan kita, mau melihat perkembangan dunia gitu, dan mau melihat kebagian ke negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya harapkan teman-teman jangan lebih condong menggeneralisasikan Indonesia pada keseluruhan, karena di Indonesia itu ada beribuan suku, ada ribuan pulau, ya, ada beribuan pemetaan katulistiwa berbeda. Tentu Anda pergi di NTT, ada kering kerontang di sana. Kalau Anda ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara adalah negara tanah-tanah yang subur, Kalimantan, bagian Jawa gitu. Ya mari teman-teman lebih kritis, analitis, kreatif, dan konstruktif di dalam melihat perkembangan zaman ini, dan mari kita lebih cerdas hadir di Zoom-nya Pak Paul ini, karena yang menyaksikan ini semua lini yang ada, ya, pada elit politik, birokrat, dan orang akademis, banyak yang petani, ya, dan banyak pengusaha juga mendengar pandangan-pandangan kita tempat ini. Marilah kita membawa pemahaman kecerdasan bagi rakyat Indonesia, bagi seluruh anak-anak bangsa, ya, anak-anak masyarakat kita ya. Terima kasih Pak Paul. Ya, Salam. Pak John, Ya. silakan.